Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Apabila kita mencari dalam Al-Quran tentang bulan turunnya Al-Quran, maka akan kita temukan bahwa ayat yang berbicara masalah bulan turunnya Al-Quran adalah dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan, petunjuk dan juga penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan juga Al-Furqan merupakan pembeda antara baik dengan yang buruk. Ayat ini menjelaskan bulan turunnya Al-Quran. Kemudian tentang malam turunnya Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang berbicara masalah tanggal turunnya Al-Quran ini sering dikaitkan oleh para ulama dengan surah Al-Anfal ayat 51. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu hari Al-Furqan, hari turunnya Al-Quran, sama dengan hari bertemunya dua pasukan. Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan ini ditafsirkan bahwa bertemunya kaum muslimin dengan kaum musyrikin di perang Badar, yang saat itu jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Maka tanggal inilah yang dibuat oleh ulama sebagai penentu, ayat ini penentu bahwa nuzul Al-Quran itu terjadi pada 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran ulama membagi kepada 3 sesi, 3 kali turun. Yang pertama, turun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, turun ke Lauh Mahfuz. Ini sekaligus 30 juz turun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz sekaligus. Yang kedua, turun yang kedua dari Lauh Mahfuz turun sekaligus ke langit yang pertama, namanya tempatnya tempat Baitul Izzah. Suatu tempat yang bernama Baitul Izzah ini juga terjadi ya sekaligus. Turun yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah, di langit yang pertama turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, yaitu sekitar 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur? Di antara hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur, yang pertama, karena Al-Quran itu ada yang merupakan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang bertanya. Baik yang bertanya itu sengaja bertanya ingin tahu, atau ada yang bertanya ingin mencoba kualitas pengetahuan ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hikmah kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur, karena dia merupakan salah satunya jawaban atas pertanyaan orang-orang yang bertanya. Di antara pertanyaan itu, pernah suatu ketika pemuka-pemuka Quraisy pergi ke kota Madinah mendatangi orang-orang Yahudi, menanyakan, coba berikan kepada kami masalah yang hal itu tidak diketahui kecuali seorang nabi. Maka pemuka Yahudi ini mengatakan, tanyakan kepada Muhammad itu 3 hal. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang bagaimana cerita pemuda-pemuda yang pernah tidur dalam gua selama 300 tahun. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad itu seorang raja yang menguasai dunia timur dan dunia barat. Siapa nama raja itu? Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia ya tentang hakikat daripada ruh. Kalau Muhammad sanggup menjawabnya, maka dia benar nabi.
Tapi kalau dia tidak sanggup menjawabnya, maka itulah dia hanya sekedar mengaku-ngaku nabi. Maka datanglah kelompok pemuka Quraisy mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan kepada Nabi tentang 3 hal yang telah diajarkan oleh pemuka-pemuka Yahudi. Menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, coba ceritakan kepada kami bagaimana kisah para pemuda-pemuda yang pernah tidur dan bersembunyi di dalam gua. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, turunlah surat dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur 309 tahun dalam suatu gua. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan bagaimana kisah seorang raja yang menguasai dunia timur dan dunia barat. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Kahfi juga yang menceritakan tentang Zulkarnain, yang menceritakan bagaimana kisah Zulkarnain, seorang raja yang menguasai dunia timur dan dunia barat. Yang ketiga, bagaimana hakikat daripada ruh. Maka turunlah ayat di surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak akan diberikan ilmu kecuali hanyalah sedikit. Maka yang pertama, hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya. Baik pertanyaan itu menguji kualitas Nabi ataupun pertanyaan yang benar-benar ingin tahu. Yang kedua, dari hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur supaya mudah untuk diamalkan dan untuk dipelajari. Aisyah menceritakan, seandainya Al-Quran turun sekaligus menghalalkan ini, mengharamkan yang ini, bisa saja sahabat yang baru masuk Islam akan lari daripada Islam. Yang ketiga, hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah supaya mudah untuk dihafal, sehingga sahabat saat itu turun beberapa ayat mereka langsung hafal, turun beberapa surat mereka langsung hafal. Yang berikutnya, yang keempat, dari hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah itu bukti bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah, bukan buatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri tidak sanggup mendatangkannya. Maka turun berangsur-angsur membuktikan bahwa memang Al-Quran merupakan firman Allah yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa urgennya kita mempelajari Al-Quran? Kita selalu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan manhajul hayat lil muslimin. Karena Al-Quran merupakan pegangan hidup bagi orang-orang muslim. Itu yang pertama. Hidup kita akan selamat manakala kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, baik dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik, ekonomi, apalagi dalam beramal ibadah. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut. Yang kedua, kenapa kita penting untuk mempelajari Al-Quran? Selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan gizaur ruh, santapan rohani bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana tubuh kita butuh santapan rohani, begitu juga rohaniah kita butuh kepada santapannya. Tubuh kita butuh kepada gizi, begitu juga rohaniah kita butuh kepada gizi. Manakala tubuh kita gizinya kurang, dia akan lesu, tidak bersemangat. Begitu juga rohaniah kita apabila kurang gizinya, kurang santapannya, maka rohani seorang itu akan lesu, akan lemah, sehingga semangat beramal ibadahnya kurang, sehingga semangat berjuangnya kurang. Maka Al-Quran kita butuh mempelajarinya karena Al-Quran merupakan gizaur ruh, santapan rohani bagi orang-orang yang beriman. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Amru bin Jamuh. Dia seorang sahabat yang secara fisik adalah uzur. Kebetulan kakinya itu kurang sehat, pincang.
Namun karena semangatnya sangat luar biasa, sesungguhnya jiwa jihadnya luar biasa, santapan ruhannya cukup sehingga jiwa jihadnya luar biasa, dia pamitan kepada Nabi supaya diizinkan untuk ikut berjihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan, ya kamu kan uzur, boleh enggak usah ikut berjihad fisabilillah, kamu uzur. Namun dia mengatakan, wallah inni la arju an ata'a bi arja'ati hadza al jannah. Demi Allah, saya ingin menginjak surga itu dengan kakiku yang pincang ini. Pemirsa bertipi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu ungkapan yang luar biasa beliau ucapkan karena semangat juang yang luar biasa. Walaupun beliau pincang, walaupun tubuhnya kurang sehat, namun jiwa jihadnya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang baru sakit sedikit lagi datang ke masjid. Ini jiwa yang kurang. Semuanya santapan ruhaniyah yang kurang. Maka Al-Quran merupakan gizaur ruh lil muslimin, santapan ruhani bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kenapa kita perlu selalu dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan az-zikir, merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Ini Al-Quran merupakan zikir, merupakan peringatan yang kami turunkan. Di Al-Quran manakala kita baca, kita akan menemukan bagaimana peringatan-peringatan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang keempat, pentingnya kita mempelajari Al-Quran karena Al-Quran sendiri merupakan sumber ilmu pengetahuan. Di Al-Quran semuanya telah disebutkan, semua dipaparkan, sehingga orang-orang yang selalu mengaji Al-Quran diharapkan dia akan sanggup mempelajari ilmu-ilmu apa saja. Maka ada suatu ungkapan dalam hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal aqwamun wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum apabila mereka berpegang teguh kepada Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan suatu kaum manakala mereka jauh tidak berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bukti iman kita kepada Al-Quran? Apa buktinya bahwa kita mengaku Al-Quran sebagai kitab suci kita, pegangan hidup kita? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, al-unsu bil Quran. Kita mesti selalu dekat kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Supaya kita dianggap selalu dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, yaitu tilawatan, dengan membaca Al-Quran. Kita mesti selalu membacanya. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat mulia. Amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja mendapat 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat mudah untuk mendapatkan pahala yang besar. Itu membaca ini juga sangat luas untuk dikaji. Ada membaca secara bacaan itu dibagi ulama kepada 3. Ada namanya bacaan al-hadar, bacaan cepat. Ini yang bisa dibaca dengan cepat, yang biasa dibaca oleh orang-orang yang mengulang hafalan. Itu namanya bacaan hadar. Yang kedua ada namanya bacaan mujawwad. Mujawwad ini bacaan yang memakai lagu, lagu-lagu MTQ, pakai bayati, pakai nahawan, sika, dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya membaca dengan bacaan murattal. Ini bacaan seperti bacaan dalam sholat. Maka bacaan murattal inilah bacaan yang paling afdol. Tadi disebutkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk kedekatan kita kepada Al-Quran, hifzan, dengan berupaya untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran merupakan perbuatan yang sangat mulia.
Ya, setelah kita membaca tentu kita hafal. Orang yang menghafal sudah mendapatkan pahala membaca dan juga pahala untuk menghafal. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Salah satunya dinukilkan oleh Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, siapa yang membaca Al-Quran sehingga hafal, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya syafaat, boleh mensyafaatkan 10 orang keluarganya, yang 10 orang itu sudah divonis masuk neraka. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah membaca, yang kedua menghafal. Yang ketiga berupaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran, membaca terjemahannya, kalau sanggup membaca tafsirnya, menggali kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Baik ya, untuk awal-awalnya pertama kita membaca terjemahannya, kemudian diperluas dengan membaca tafsirnya, menggali kandungan-kandungan Al-Quran, kemudian juga ya yang berikutnya itu mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bukti kita beriman kepada Al-Quran yaitu kita menerima hukum-hukum Al-Quran. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran kita terima dengan meyakini bahwa itulah hukum yang paling afdal. Ya. Dan juga yang berikutnya adalah bukti kita beriman kepada Al-Quran yaitu dengan membumikan Al-Quran, berupaya untuk menyebarkan supaya Al-Quran itu membumi di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu tadi yang merupakan bukti kita beriman kepada Al-Quran. Lalu apa akibat daripada menjauh dari Al-Quran, lupa atau menghindar daripada Al-Quran? Yang pertama adalah dhalalum mubin, akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang menjauhi diri dari Al-Quran, yang tidak mengambil Al-Quran sebagai manhajul hayat, pegangan hidup, tentu dia akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Yang kedua, dari akibat lupa kepada Al-Quran adalah dikun waharat, yaitu sempit kehidupannya, sempit dadanya, akan merasakan kehidupan yang sempit, akan merasakan ya kehidupan yang tidak enak. Yang ketiga, ma'isyatan dongka, kehidupan yang serba sulit. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan bahwa orang-orang yang menjauh daripada Al-Quran, peringatan Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari Al-Qur'anku, akan diberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Arti kehidupan yang sempit ini adalah ya bisa saja ya susah untuk mencari penghidupan, atau rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ada tapi jiwanya sangat sempit. Dia ya tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Yang keempat, dari akibat melupakan Al-Quran, ummiyatan basirah, ya, buta mata hati. Orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, tidak ya memahami Al-Quran, tidak dekat dengan Al-Quran, akan diberikan Allah kepadanya ummiyatan basirah, akan buta mata hatinya. Dalam Al-Quran disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah kamu tidak berjalan di permukaan bumi sehingga kamu menjadi orang-orang yang punya pendengaran itu bisa mendengar kepada yang baik, punya penglihatan yang bisa melihat kepada yang baik, punya hati yang bisa berpikir kepada yang baik. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tapi mata yang dalam dada itulah yang buta, yang disilakan dengan ummiyatan basirah, yaitu buta mata hati. Yang kelima, dari akibat melupakan Al-Quran, qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Ya, orang yang hatinya membatu, hati yang susah menerima pengajaran-pengajaran agama, ini akan sungguh berbahaya orang-orang yang hatinya itu membatu.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Janganlah kamu menjadi orang-orang yang dulu diberikan kepada mereka Alkitab, lalu berlalu beberapa waktu lamanya mereka tidak mengamalkannya, sehingga hati mereka menjadi membatu, menjadi keras, susah untuk menerima ajaran-ajaran agama. Yang keenam, dari akibat melupakan Al-Quran, zulmun wa zulm, mendapat kegelapan dan juga kehinaan. Orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak belajar Al-Quran akan selalu mendapat kegelapan dan juga kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yang sangat sungguh berbahaya adalah suhbatus syaitan, akan menjadi berteman dengan syaitan. Dalam Al-Quran, wa may ya'shu 'anir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang-orang yang menjauh daripada peringatan-peringatan Allah, jauh dari Al-Quran, dia akan selalu terikat dengan syaitan yang akan menggodanya. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah an-nisyan, akan selalu lupa diri dan terlena. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pangan hidup, dia akan selalu lalai dan lupa terhadap ajaran-ajaran agama. Maka kita simpulkan bahwa Al-Quran, dalam hikmah Al-Quran kali ini, Al-Quran merupakan pegangan hidup kita. Al-Quran merupakan santapan rohani bagi tubuh kita. Al-Quran merupakan az-zikir, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Mari kita lebih dekat kepada Al-Quran. Mari kita lebih giat untuk belajar Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan sehari-hari. Pelajarilah Al-Quran. Selain makna Al-Quran, amalkan isi kandungannya. Dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, moga-moga kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kelompok orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah sesungguhnya yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya." Itulah surga akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dengan belajar Al-Quran, menggali Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga kita berhak masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.